Selamat siang Pak Tiawan dan teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan semangat dalam menjalani hari. Eh, Kami dari kelompok 4 akan melanjutkan materi tentang supply change management. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini kami beranggotakan 4 orang yang dimana terdiri dari saya sendiri yaitu Sinta Gayatri, lalu ada rekan saya Rita Kania, Wesbiana Giri, dan Dia Ardaningsih. Nah, untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh Gung Rita. Untuk Gung Rita, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu supply chain management. Nah, supply chain management itu adalah pengelolaan alur barang atau jasa pemasok dalam mengembangkan dan menerapkan rantai pasokan yang sangat efisien serta ekonomis, yang dimana mencakup semua proses, termasuk perubahan bahan mentah menjadi produk jadi. Nah, proses ini juga meliputi upaya menyederhanakan penawaran supply agar pengalaman klien meningkat sehingga bisnis memiliki daya saing di pasar. Nah, tujuan SCM itu untuk menyelaraskan permintaan dengan pasokan yang ada. Next. Nah, selanjutnya itu ada 5 komponen dasar supply chain management. Yang pertama yaitu ada perencanaan, di mana perencanaan dikembangkan untuk menentukan bagaimana produk dan layanan dapat memuaskan para pelanggan. Nah, di sini fokus utamanya yaitu membuat strategi pemaksimalan keuntungan. Komponen yang kedua yaitu ada sort dan inventory, di mana di sini tahap pengadaan bahan baku yang dibutuhkan untuk produksi. Pada tahapan ini berfokus membangun hubungan yang baik kepada pemasok bahan baku, mencari para pemasok terpercaya, dan menentukan strategi perencanaan pengiriman serta proses pengiriman dan pembayaran untuk bahan baku. Yang ketiga yaitu ada produksi. Tahapan yang dimana sesuai dengan permintaan ini, mulai dari produk dirancang sehingga dikoordinasikan untuk pengiriman ke konsumen. Yang keempat yaitu ada delivery atau transportasi dan pengiriman. Nah, pada tahapan ini dikatakan suatu proses logistik yang dimana pesanan dari konsumen diterima dan pengiriman produk sudah direncanakan. Pada tahapan ini, perusahaan memilih operator yang akan mengirimkan produk ke konsumen. Nah, komponen yang terakhir yaitu ada return atau pengembalian. Pada tahapan ini, konsumen akan mengembalikan produk yang rusak ataupun cacat ke supplier. Dan di sini juga perusahaan akan menanggapi keluhan serta menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari si konsumen itu sendiri. Di sini juga akan direncanakan jaringan yang responsif dan fleksibel untuk menerima pengembalian produk oleh manajer yang terkait. Nah, itu dia tentang 5 komponen dasar supply chain management. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis dari supply chain management ya. Jadi yang pertama itu ada upstream supply chain yang dimana aktivitas utama perusahaan itu terletak pada pengadaan produknya A. Habis itu ada internal supply chain. Jadi aktivitas utama dari internal supply chain itu terdiri dari manajemen produksi, fabrikasi, serta pengendalian persediaan produk yang dilakukan oleh perusahaan. Habis itu ada downstream supply chain. Aktivitas utamanya itu berupa
pengaturan arah distribusi, sistematika pergudangan, transportasi, dan aktivitas akhir pelayanan pengiriman produk. Oke, next. Nah, di sini adalah software dari supply chain management. Jadi yang pertama itu ada sekelompok aplikasi yang sangat modular. Habis itu ada setiap tahapan SCM atau supply chain management itu terdiri dari tugas tertentu yang didukung oleh software tertentu. Habis itu yang terakhir, masih banyak vendor yang mendukung perkembangan software SCM tersebut. Oke, di sini akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini ada strategi di dalam membangun supply chain management yang baik. Jadi untuk strategi yang pertama adalah membangun hubungan dengan pemasok. Hal ini sangat penting dilakukan di mana dalam membangun kemitraan yang baik dengan pemasok adalah untuk mewujudkan kesuksesan rantai pasokan di dalam perusahaan. Nah, jadi perusahaan yang baik akan membatasi jumlah pemasok, di mana hanya pemasok yang memiliki keunggulan saja yang bisa diajak bekerja sama. Kemudian untuk strategi yang kedua, meningkatkan respon pelanggan agar tetap kompetitif. Nah, untuk bisa meningkatkan layanan pelanggan, salah satunya adalah dengan meningkatkan frekuensi pengiriman produk yang lebih cepat, di mana pelanggan tentunya akan merasa puas dengan ketepatan waktu serta layanan yang diberikan oleh perusahaan. Selanjutnya, baik, jadi untuk studi kasus yang kami pakai adalah HD Bakery. Di sini kami sudah menganalisis aktivitas SCM yang dilakukan pada HD Bakery. Nah, jadi pada tahap planning, di sini HD Bakery melakukan perencanaan bahan baku apa saja yang akan dibeli, serta menentukan teknik promosi yang akan dipakai agar penjualan dapat maksimal. Kemudian untuk source, di sini HD Bakery melakukan pemilihan bahan baku sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan. Jumlah bahan baku yang disediakan disesuaikan juga dengan target produksi dan permintaan yang masuk oleh customer. Kemudian di sini pada tahap production, bahan baku diproduksi sesuai dengan penakaran atau SOP dan aktivitas yang sudah dirancang oleh owner HD Bakery itu sendiri. Kemudian untuk delivery, di sini kalau produk sudah selesai, maka produk tersebut akan diantar ke alamat customer. Juga customer itu juga dapat memilih opsi untuk mengambil produk langsung ke toko. Kemudian untuk return, di sini produk yang cacat akan dikembalikan oleh customer dengan melakukan komplain kepada SPG atau Sales Promotion Girl. Namun sebelum melakukan komplain, pihak HD Bakery sendiri sudah melakukan pengecekan produk. Nah, hal ini juga dapat meminimalkan komplain atau pengembalian produk kepada HD Bakery. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk waktunya saya kembalikan kepada Sinta. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman atas pemaparan materinya. Sekian presentasi dari kami. Jika teman-teman ada yang bertanya, silakan bertanya di kolom komentar ya. Sekian, saya tutup. Terima kasih.